warga Jawa Timur rame-rame ingin dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada apa dan di Jawa Timur ini? Ya. Padahal setiap provinsi sama-sama memiliki pemimpin masing-masing. Mau itu di Jawa Timur, mau itu di Jawa Tengah, mau itu di Jawa Barat, mau itu di provinsi yang lain dari Sabang sampai Merauke memiliki gubernur masing-masing. Dan beliau-beliau ini bekerja sesuai porsinya masing-masing. Beliau memiliki kebijakan dan program masing-masing. Kan seperti itu. Tapi di sini ya, warga-warga Jawa Timur ingin sekali kalau Jawa Timur itu dipimpin oleh Bapak Aing, oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video Ibu Hovifah, ya. Setelah melihat video Ibu Hovifah, nanti kita lihat respon dari para netizen, khususnya warga Jawa Timur, ya. Kita lihat, nanti kita tanggapi bersama-sama setelah intro berikut ini. Lagi kupas mangga ya, Ibu Gubernur. Bahagia Jawa Timur kali ini hancur-hancuran. Seolah-olah gubernur tidak ada harganya. Bagaimana tidak? Setelah dana hibah 2 triliun diembat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Aduh, sekarang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kembali lagi hancur-hancuran. Hampir 23 kepala dinas diperiksa oleh KPK di luar kebijakan dari gubernur. Kasihan ya Bu Hovifah ya. Bu, sabar ya Bu. Sabar Bu, sabar. Maksud Bu Hovifah nggak begitu ya Bu ya. Tapi anak buah nih, orang-orang yang ada di bawah Bu Hovifah nih, yang bikin nggak jelas Bu. Jawa Timur akhirnya hancur-hancuran Bu. Mau ambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat saja, Ibu sulit mengambil langkah, ya kan? Dana hibah jadi masalah. DPRD katanya perwakilan rakyat, ternyata malah menyengsarakan rakyat. Aduh, dunia pendidikan juga begitu. Katanya sekolah 9 tahun wajib. Penyalahgunaan. Ya kan? Anggaran dana pendidikan. Dan itu dilakukan oleh banyak kepala dinas di wilayah kota maupun kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur. Bu Hovifah jadi pusing, nggak bisa tidur. Mohon maaf Bu Hovifah, sabar ya Bu ya. Saya lihat beberapa VT-nya Ibu, ini matanya, kantongnya semakin tebel nih Bu. Bu, jangan bekerja sendiri Bu. Ajak itu Pak Emil Dadak untuk turun di lapangan Bu. Benahi mulai dari sekarang Jawa Timur Bu. Ya. Yang mengunggah VT itu jangan mengunggah VT yang makan duren, makan pelem, makan makanan janganlah Bu. Ya, yang diunggah itu mah program-program yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan yang Ibu lagi makan. Keterkesan Ibu jadi afiliat jadinya. Itu Pak, mohon maaf ya Bu Hovifah ya. Saya hanya dari masyarakat Jawa Timur yang kemarin milih Ibu. Saya milih Bu Hovifah gitu loh. Ya. Kalau tidak bisa diperbaiki Bu, diperbaiki saja dari programnya Ibu, yang itu semuanya kalau harus mencontoh sama programnya Pak Deddy Mulyadi kan nggak masalah Bu, ya kan? Nih, ansor, ya, Ibu. Kalau pengajian mah nggak usah disuting Bu, kalau kunjungan mah nggak usah disuting lah. Kalau pas menolong rakyat kecil itu disuting Bu, gitu loh. Ya, paling tidak mengobati perasaan sakitnya tuh di sini Bu. Sakitnya di sini Bu. Saya tahu Ibu sekarang mah terbebani dengan APBD-nya Jawa Timur yang sudah acak-acakan. Ya, Ibu banyak titipan. Ibu banyak lagi yang harus balas jasa. Tahu saya Bu, tahu ya. Sudah. Kalau DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota mau turun nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa Bu.
Tahun ini aja DPRD kota kabupaten yang bisa memanfaatkan masyarakat. Saya yakin 5 tahun ke depan DPRD nggak akan ada harganya, Bu. Nggak akan ada harganya. Kalau ini masyarakat yang dihargai. Ya, masyarakat tahun ini 2024 sampai 2030 masyarakat yang dihargai oleh DPRD sebelum mereka jadi. Tapi tahun 2030 pemilihan DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten nggak akan ada harganya DPRD kalau tidak merubah sikap dan perilaku DPRD. Bu Khofifah, sabar, kuatkan diri Ibu untuk terus berbakti kepada masyarakat. Ya, saya mengajak dari Malang, Jawa Timur. Saya mengajak, Bu. Ayo Bu, semangat Bu. Dah, sekalian itu penyalahgunaan hibah-hibah baik dari yang DPRD provinsi maupun kepala dinas yang lepas dari kebijakan Ibu, ya toh? Sudah. Biarkan KPK yang bertindak. Tapi semuanya harus ditambal, semuanya harus ditunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur itu bisa melakukan yang terbaik. Nggak harus malu kalau mencontoh kebaikan kan? Agama menganjurkan juga kok. Contoh kebaikan. Contoh itu Gubernur Jawa Barat, nggak apa-apa Bu, jangan malu, ngapain? Yang penting bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk masyarakat. Amanah undang-undang Bu, amanah undang-undang ya Bu Khofifah ya. Semangat ya Bu. Bu Khofifah semangat ya, semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malang, Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ya. Ayo kita bantu bareng-bareng Bu. Viral isu Gubernur Jawa Timur diijol ambek Gubernur Jawa Barat. Viral. Iku sing viral no pertama, idene jelas idene wong goblok. Aku yakin ku idene wong sing cengok. Kok ono nang diaturane kok gubernur iso ijol-ijolan. Nang hukum tata negara gak ono. Gak iso, Pak. Dan aku orang Jawa Timur sing gak setuju. Yeah. Gubernur Jawa Barat KDM dijol ambek Gubernur Jawa Timur. Gak masuk akal. Gak gawe utek. Apa sing salah teko Gubernur Jawa Timur? Iya. Sing di-share polai mangan duren. Loh, apa nek mangan duren salah? Menunjukkan toh hasil bumi ini. Nek durene Jawa Timur ku enak-enak, sing di sing salah. Terus di viralno modone lek cuma peresmian. Loh, piye ta wong? Gubernur itu tugasnya meresmikan toh. Lah ngono kok disalahno? Lah KDM blusukan, berseni laraan. Jarine wong api, nyantuni wong cilik-cilik, dianggap dewa. Aku wong Jawa Timur sing sama sekali tidak setuju dengan pertukaran gubernur. Sing milih biyen sapa? Sing milih sampean. Anane kok ngono ya rasakno. Ojo kok enak menukar gubernur Jawa Barat ditukar ambek gubernur Jawa Timur. Gak iso, Pak. Gak iso. Kalau pengen berubah suatu kaum, ya kaumnya yang harus berubah. Ojo nyalahno apa jenenge wis anane koyo ngono. Jadi nek pengen berubah yo kaumnya sing berubah. Saiki sampean delok Jawa Barat kabupaten ono piro? Misale ono 12. Lu siapkan negosiator ulung. Orang-orang sing jago komunikasi teko Jawa Timur. Budal nanggone 10 mbok piro kowe kabupaten. Nanggone Jawa Barat. Moro sounding nang bupati-bupati Jawa Barat. Iso gak wargane ijol. Dadi warga Jawa Barat ijol ambek warga Jawa Timur. Cek nih warga Jawa Timur iki iso ngrasakno. Ngrasakno sekolah gak ono wisuda. Bayangno to PAUD lulus wisuda. SD lulus wisuda. SMP lulus wisuda. SMA lulus wisuda. Duwe nyaine ya. Ojo gak iso, aku gak setuju. Lek Gubernur Jawa Barat dipindah nang Jawa Timur, aku gak setuju. Yang harus kita lakukan adalah warga Jawa Timur tidak nanggung Jawa Barat. Setahun naik. Pertanyaannya sih, boy gelem ya? Iya. Jawa Barat pindah Jawa Timur. Mbok gelem to Pak, Bu? Setahun naik. Tapi ngerasa di gubernur penak. Nyoba lah Pak. Setahun naik. Setahun naik. Ya, itu tadi ya saudara ya. Ternyata awalnya serius, endingnya lucu juga ya.
sampai membuat saya ketawa juga. Saya juga baru tahu ini beritanya kalau di Jawa Timur ternyata ada masalah ya dengan DPRD-nya juga gitu. Ini baru dengar tadi kalau bukan Bapak tadi yang berbicara itu ya, yang pakai ikat ansor tadi ya. Ya jadi seperti ini, benar tadi masukan dari Bapak yang pakai ikat ansor tadi, bilangnya Bu Hovifa itu kalau mengupload konten itu jangan mengupload tentang makanan-makanan. Ya walaupun baguslah mungkin ingin menunjukkan hasil bumi yang ada di Jawa Timur. Mau itu dari mangga, mau itu dari duren gitu kan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya memang betul meniru program-program atau kebijakan-kebijakan dari Gubernur Jawa Barat. Karena apa? Karena kalau sampai Bu Hovifa bisa meniru kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, insya Allah warga Jawa Timur tidak akan banyak yang protes seperti sekarang, Bu. Gitu. Itu juga masukan dari saya sih, ya. Untung saya bukan orang Jawa Timur, Bu ya. Kalau saya orang Jawa Timur, pasti protes juga gitu. Nah, lebih bagus lagi ibu itu mengupload konten-konten yang sekiranya membantu warga-warga yang tidak mampu. Warga-warga miskin, warga-warga kesusahan, warga-warga yang lagi sakit. Nah, seperti itu. Jangan malah mengupload waktu Ibu Hovifa lagi pengajian. Terus mengupload waktu Ibu Hovifa lagi makan. Jangan mengupload yang seperti itu. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat dan warga sekarang itu kerja nyata, ya. Jadi kalau sudah jadi gubernur mah jangan takut disebut pencitraan. Gitu. Oh, kita ngebantu warga miskin. Oh, kita membantu warga yang lagi sakit. Oh, kita membantu warga yang tidak mampu. Jangan takut disebut itu pencitraan. Justru yang disebut pencitraan itu sebelum jadi gubernur itu namanya pencitraan. Kalau sudah jadi gubernur bukan pencitraan lagi namanya. Itu loh. Itu baru kinerja. Berarti benar menunjukkan ini loh pedulinya seorang gubernur kepada masyarakatnya, kepada warganya. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja, saudara. Masih ada lagi ya warga dari Jawa Timur yang mengomentari gubernurnya sendiri gitu loh. Ya, kita tonton dan kita simak bersama-sama ya. Ini dia. Iseng-iseng buka akun TikToknya Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ojo lali, Gubernur wedok ini. Nah ternyata teman-teman, kalau beberapa konten yang saya buka, saya baca itu komen-komen netizen. Ternyata di luar dugaan, banyak kritikan kepada gubernur. Ono sing omon-omon, ono sing dodolan duren, macam-macam. Jadi dari konten-konten yang saya baca, mayoritas mengkritik kinerja gubernur, mengkaitkan dengan pengampunan pajak, terutama yang paling banyak komen dari para netizen. Apakah gubernur itu tidak membaca kontennya sendiri? Apakah tidak diingatkan oleh adminnya? Apakah tidak diingatkan oleh saudara-saudaranya? Apakah tidak diingatkan oleh teman-temannya? Loh, Bu Gubernur, ternyata masyarakat ya kesing ngritik loh. Iki lho, komene pedes kabeh, gak ono sing enak. Ya kalau ketemunya cuma sama birokrasi, ya ABS. Asal ibu senang, duduk asal bapak senang. Soalnya gubernur wedok. Semua yang baik-baik aja, meskipun ada yang jelek di masyarakat tidak disampaikan. Kalau ketemunya sama ormas yang dipimpin, ya pasti isinya memuji-muji. Ini itu. Teman-teman, kasus ini mengingatkan pada Gus Miftah yang salah ngomong goblok, akhirnya dirujak oleh netizen. Wis, setiap hari komennya pedes semua. Gus Miftah nangis, minta maaf, bahkan sampai mengundurkan diri. Lah, apakah gubernur kita tidak bisa seperti itu? Ya wallahu a'lam. Yang pasti, sampai hari ini kritikan apapun, minta pengampunan pajak, ya gak direken.
Ngeritik soal pungli di SMA negeri, gak direken. Ngeritik soal kasus korupsi, ya tetap gak direken. Kita tidak bisa berharap banyak kepada DPRD Jawa Timur. Terus berharap bek sopo kiai, wis gak iso. Harapan kita semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengingatkan kepada Gubernur Jawa Timur supaya dia mendengar jeritan hati masyarakat bahwa dari Ngawi sampai Banyuwangi banyak yang menuntut pengampunan pajak. Rungokno Gubernur. Saya bukan tentara, saya anak tentara. Saya dilahirkan dalam kontemplasi kebudayaan. Saya lahir di kampung. Melakukan pengembaraan spiritualitas lewat perjalanan sejak lahir sampai hari ini. Tidak lepas dari cerita tentang masa lalu dan cerita tentang masa depan. Kita ini memiliki keterikatan dengan apa? Saya menyebut adalah dengan leluhur. Ketika dengan leluhur dulu kita mengatakan kalau bicara karuhun maka tuduhannya klinik. Padahal tidak. Bangsa yang meninggalkan nilai-nilai leluhurnya, maka dia akan kehilangan nasionalisme kebangsaan. Iya, betul. Bicara tentang karuhun bukan klinik, tapi bicara tentang kakek nenek kita, tentang buyut kita, tentang jangawareng kita, tentang udeg-udeg dan kaisiwur kita yang hari ini dalam tren genetika dan kehidupan anak-anak kita hari ini. Mereka tidak hafal nama neneknya, mereka tidak hafal nama buyutnya, mereka tidak hafal dari mana dia berasal dan siapa leluhurnya. Ini adalah ancaman masa depan. Sedangkan orang lain terus-terusan setiap hari bercerita tentang leluhur. Maka dalam jangka panjang, khususnya orang Sunda, dia akan ada rangkaian yang terputus dengan masa lalunya. Yang pada akhirnya, dia akan ada rangkaian terputus dengan tanah dan air. Hal itu ditandai dengan semakin bergesernya kepemilikan hak atas tanah. Orang-orang Sunda tidak lagi terikat dengan sawahnya, dengan mata airnya, dengan gunungnya, dengan mudah melepasnya. Menukarlah dengan mobil, dengan motor, dan berbagai aksesoris lainnya yang habis dalam jangka pendek. Apa ancaman masa depan? Kemiskinan akan menjadi ancaman masa depan bagi masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Hak kepemilikan atas tanah semakin sempit. Perspektif inilah yang saya terjemahkan. Dalam kerangka berpikir saya katakan, manusia Indonesia seutuhnya disebutnya nasionalis sejati. Kata Islam disebutnya insan kamil. Kata orang Sunda, rawayan jati. Tongo nyurup kanapu. Siapa seorang nasionalis? Mereka yang dirinya bersenyawa dengan tanahnya, bersenyawa dengan airnya, bersenyawa dengan mataharinya, bersenyawa dengan udaranya. Ketika terjadi persenyawaan, saya belajar dari Kopassus bahwa orang prajurit yang bersenyawa dengan tanah dan air dan udara dan mataharinya, ketika di hutan, dia seperti hutan. Ketika di air, dia seperti air. Ketika di laut, dia seperti laut. Maka dia orang yang tidak bisa dideteksi oleh musuhnya. Dia bersenyawa seluruh semestanya. Dan itulah spirit prajurit Kopassus sejati. Prinsip dasar itu sesungguhnya harus diletakkan pada kita. Asli keren ini. Kita harus tidak boleh terikat dan tidak boleh terbebas dengan kepentingan apapun dengan mengorbankan gunung yang ditugar. Dengan mengorbankan mata air yang diuruk. Dengan mengorbankan aliran sungai yang dikotori. Kenapa? Perspektif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme. Kalau dulu kita memerdekakan agar bangsa ini utuh hutannya, utuh tanahnya, utuh airnya karena dikuasai oleh kolonial. Kenapa kita hari ini dengan mudah melepaskan gunung-gunung itu? Betul. Kenapa kita hari ini melepaskan dengan mudah aliran air itu? Lantas mau kemana arah kebangkitan dan kebangsaan kita? Mau kemana arah kesejahteraan rakyat kita? Maka disitulah saya meletakkan bahwa konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Konsepsi tata ruang, saya jelasin. Saya bangga terhadap leluhur Sunda. Kenapa? Leluhur Sunda memiliki konsepsi mendasar tentang pembangunan nasional. Dan orang tidak tahu itu. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan Tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ketika gunung kudu awian maka berapa luas hutan di Jawa Barat hari ini? 18%, itu pun dalam keadaan rusak. Ancaman bencananya tiap tahun, Garut, longsor, banjir, ancaman gempa bumi. Dan kemudian di Bandung ini ada ancaman besar setelah saya teliti. Ketika punclutnya semakin gundul, suatu saat ada gempa dengan kekuatan tinggi, maka tanahnya akan menguruk Bandung. Air jatuh, maka akan meledak air bah. Cirata dan Jatiluhur tidak akan sanggup lagi menahannya, maka jebollah ke wilayah utara. Ini yang tidak pernah menjadi kesadaran pemimpin. Maka dimulai dari mana membangun ini? Selamatkan mata air, selamatkan gunung-gunung,
Selamatkan daerah-daerah gundul. Jangan terus-terusan dilakukan eksploitasi. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita ke depan. Ini adalah kerangka kebangsaan yang harus kita bangun. Untuk itu, lahir dari apa? Melahirkan apa? Maka secara konsepsional, nanti rumusannya saya katakan, sekolah yang ada di gunung, maka seluruh materialnya harus ada di tempat itu. Maka nanti akan lahir gedung-gedung kantor berbahankan bambu. Nanti akan lahir sekolah-sekolah berbahankan bambu. Kenapa? Konsepsi pembangunan selama ini salah. Di daerah gunung, gedung sekolah SD-nya, gedung sekolah SMP-nya, gedung sekolah SMA-nya menggunakan bahan baku pasir, batu, semen. Biaya angkutnya mahal, RAB-nya hampir sama dengan yang di dalam kota. Akibatnya apa? Kualitas bangunannya cuma bertahan sebentar. Sudah apa yang dilakukan oleh kita? Daerah bambu, bangunan sekolahnya dari bambu. Daerah kayu, sekolahnya dari kayu. Semuanya ditata, itu yang disebut dengan falsafah Sunda. Ciri sabumi, cara sadesa, Jawa datu, tungbiritna, sacarana, sacarana, lain tepak, sejen igel. Apa itu artinya bahwa pembangunan harus dibangun berdasarkan karakter wilayah dan karakter lingkungan. Bukan hanya bangunan nanti melahirkan kurikulum. Kurikulum yang di daerah gunung, maka anak-anak diajarkan bagaimana estetika gunung, bagaimana ilmu hayati gunung, bagaimana ilmu biologi gunung, bagaimana ilmu matematika gunung, bagaimana ilmu ekonomi gunung, bagaimana ilmu UMKM gunung. Maka gunung itu menjadi kekuatan ekonomi yang melahirkan multiplayer efek kebudayaan. Dan nanti orang-orang gunung akan bangga tinggal di gunung. Kenapa? Menjaga gunung melahirkan. Jadi seperti itu ya. Itulah pemimpin Jawa Barat, ya, Siliwanginya Jawa Barat saat ini. Siapa beliau? Kang Deddy Mulyadi, atau bisa disebut Bapak Aing. Ya tadi kalau lihat dari komentar-komentarnya akunnya Ibu Hovifah ya, saya juga kasihan juga gitu ya. Sampai isinya penuh dengan hujatan, yang katanya kenapa kok tidak mengikuti programnya Kang Deddy Mulyadi yang sudah jelas-jelas kerja nyata. Ya sebenarnya Bu Hovifah juga kerja nyata juga, ya kerja juga. Cuman tidak seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar ke masyarakat gitu loh. Jadi gubernur yang benar-benar merangkul masyarakat itu ya Kang Deddy Mulyadi. Sebelum beliau jadi gubernur, bahkan sekarang setelah jadi gubernur, beliau tidak pernah namanya tinggal di kantornya, itu tidak pernah. Diam di kantornya itu tidak pernah. Bahkan kemarin ada salah satu yang membuat video juga. Kalau katanya Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah ingin memakai kendaraan dinasnya. Terus yang kedua, anggaran dinas luar nggak mau beliau pakai. Alasannya apa? Karena beliau tidak mahir dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu ya. Tapi tetap semangat ya buat Ibu Hovifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Tetap semangat karena perjalanan masih jauh, Bu. Kan baru kemarin dilantik jadi gubernurnya juga, iya kan? Jadi perjalanan masih jauh. Masih ada waktu untuk benar-benar merubah program-program dan kebijakan-kebijakan Ibu supaya lebih dekat ke warga dan juga masyarakatnya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.